para sahabat yang menyebar ke berbagai daerah-daerah yang belum Islam, sehingga pada zaman Abu Bakar menyebar Islam ke berbagai negeri-negeri Arab. Pada zaman Umar Islam menyebar ke negeri Persia, ke negeri Roma. Pada zaman sahabat pula Islam menyebar di bawah ke negeri Cina, Guangzhou. Dan konon, kalau konon ini berarti berita harus dibuktikan dengan penelitian sejarah. Pada abad ke-4 Hijriah, pada abad ke-4 Hijriah, Islam itu sudah datang ke Jawa, ke Nusantara. 4 berarti abad 10 kalau Masehi. Nah ini tafarraqu ba'da wafatihi, mereka berpencar ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah, sehingga Islam itu betul-betul menyebar. Ketika Islam itu menyebar di berbagai daerah, bukan saja di Arab tetapi di selain Arab yang disebut Ajam, disinilah banyak masalah-masalah yang disebut sebagai kesulitan-kesulitan dalam memahami teks-teks Arab. Mulailah dari sini ada kegiatan-kegiatan penafsiran. Untuk apa? Untuk bisa mengerti, karena mereka itu baru masuk Islamnya, karena mereka itu tidak mengetahui secara baik pada bahasa Arab. Ya semacam kita lah, kalau nggak belajar bahasa Arab nggak bisa. Kemudian juga kegiatan-kegiatan penterjemahan Al-Quran, kegiatan-kegiatan pengumpulan hadis, karena hadis yang bersebar yang dibawa oleh para sahabat di berbagai daerah dikumpulkan kemudian menjadi satu kesatuan, sehingga lahir para ahli hadis, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini tidak lain menghimpun hadis yang berserakan yang dibawa oleh para sahabat di berbagai daerah. Di abad ketiga Hijriah atau di abad kedua Hijriah muncul para ahli fikih. Ahli fikih ini adalah yang terkenal dengan mujtahid mutlak, orang yang meramu dari syariat ini, mengurai, kemudian menertibkan kaifiat dan caranya, sehingga fikih yang disusun pada abad kedua itu zamannya Imam Abi Hanifah 100 sekian, ya. Kemudian Imam Malik, Imamuna Idris, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini di abad kedua kebanyakan dan permulaan abad ketiga. Bagi daerah-daerah yang Islamnya baru masuk, di dalam Al-Quran ada kan, aqimis sholat, dirikan sholat. Tapi apakah ia bisa dilaksanakan sholat itu? Tidak bisa dilaksanakan, karena cuma aqimis sholat. Paling-paling adanya ar-ruka'is sujud. Salat itu adalah harus ruku dan harus sujud. Tidak ada yang namanya takbiratul ihram, tidak ada yang namanya tahiyat, tidak ada. Maka beliau inilah yang mempunyai jasa besar
mengamalkan syariat Islam dalam hukum-hukum, dalam kaifiat itu artinya cara melaksanakan kaifiat syariat Islam, baik dari wudu, puasa, sholat, zakat dan seterusnya yang gede-gede itu yang ada di dalam hukum Islam. Wudu aja, wudu harus niat enggak? Harus kan? Dasar di dalam Al-Quran enggak ada, paling disindir wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu artinya niat. Maka dijelaskanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, apa sih artinya niat itu? Qasdus syai'. Niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu. Qasdus syai'. Itu niat itu. Kalau niat wudu ya pasti akan melaksanakan wudu. Kalau niat sholat pasti akan melaksanakan sholat. Karena apa? Dalam teori niat, qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Itu arti niat itu. Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu disertai actionnya, disertai perbuatannya. Itu niat itu. Jadi kalau cuma di hati aja niat ya nggak bakal wujud. Sama aja mimpi gitu. Aku kemarin mimpi makan roti, tiba-tiba setelah bangun nggak ada. Itu mimpi kalau niat tidak disertai dengan perbuatan nyatanya. Nah, inilah yang tafarraqu ba'da wafati. Yabtaghuna minallahi fadlah wa ridwana. Mereka mencari dari Allah fadlahu, rizki Allah, wa ridwanahu, dan keridhaan Allah. Ini termasuknya ultimate, puncak dari pencaharian mereka. Falamma futihatil amsaru wa alat kalimatut tauhid fil aqtar wa duribal imanu, apa itu? Jiranu wa aqbala kullun minhum ala tahsiliz zat wa qatana bi mahallin min atrafil bilad wa lazima amruhu wa sya'nuhu yufidu ma 'allamahu littiba'i. Falamma futihat, maka tatkala sudah dibuka al-amsar, kota-kota di berbagai negara, artinya sudah ada dakwah Islam, sudah ada penaklukan dari Islam. Kalau Islam sebetulnya aneksasi, itu tidak ada penaklukan. Yang ada adalah melanjutkan dari surat-surat Rasulullah yang dikirim kepada negeri-negeri yang masih belum Islam, yang nanti itu ada di dalam sejarah kebudayaan Islam nanti dijelaskan. Wa'alat kalimatut tauhid, dan tinggi. Jadi tinggi di sini ini bukan berarti tinggi ngawang-ngawang. Kita terjemahkan secara maksud aja, alat kalimatut tauhid itu dan telah membumi kalimat tauhid. Artinya telah diajarkan membumi. Fil aqtar, di berbagai daerah. Wa duribal imanu, dan dikenakan keimanan pada jiran tetangga daerah. Dikenakan ini, diajarkan keimanan ini
biasa dengan sistem beluber. Sudah di daerah ini, kemudian diajarkan di daerah yang lain yang masih berdekatan, jiran. Wa aqbala kullun minhum ala tahsiliz zat wa aqbala, dan menerima kullun minhum, semua daerah-daerah, minhum dari mereka itu, ala tahsiliz zadi, untuk menghasilkan zat, bekal. Bekal apa ini? Satu, bekal untuk mengamalkan syariat Islam, artinya ilmu. Kalau sudah bekal mengamalkan Islam, dengan ilmunya itu mengamalkan Islam adalah bekal pula untuk pulang ke yaumal ma'ad, pada hari akhir. Wa qatana bimahallin min atrafil bilad, dan menetapkan kul, artinya orang-orang yang menyebar ini, dengan tempat min atrafil bilad, di ujung-ujung negeri, ya, di pojok-pojok, bahkan di sebutnya, di tempat-tempat yang belum terjangkau oleh orang lain. Itu kan. Namun istilah kurang mah pelosok aja. Iya, yang belum terjangkau kawat. Min atrafil bilad, dari pelosok-pelosok negeri. Walazima amrahu wa sya'nahu yufidu ma'allamahu li'atba'ihi, dan menetapi kul, orang-orang yang menyebar itu, yang membawa Islam, mengajarkan Islam, amrahu, perintahnya kul, wa sya'nahu, dan kelakuan kul, yufidu ma'allamahu, yang mengambil faidah atau yang berfaidah, bermanfaat, ma'allamahu, terhadap apa yang dia ajarkan kepada li'atba'ihi, terhadap para pengikutnya, orang-orang yang menyebarkan Islam. Ini kalau ke daerah, ke negeri-negeri Arab, rasanya kita agak jauh ya. Gimana? Ini yang dekat aja, seperti di Indonesia. Awal Islam itu dibawa oleh orang-orang dari Arab itu sendiri. Ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia, ada yang dari Madinah, ada yang dari, yang kemudian mereka itu punya yang terkenal dengan wali sana. Jangan wali sana, wali sana, wali-wali sana yang terpuji. Sana itu yang terpuji dalam bahasa Arab. Kalau sana itu secara kebetulan aja. Padahal lebih daripada 20 wali sana. Lebih daripada 20. Yang belum diekspos, yang belum terungkap. Dan yang pertama masuk ke daerah Jawa, dimulai dari negeri Perlak, Aceh sana, Melayu, adalah Syekh Subakir. Dari mana? Dari Palestina. Dan akhirnya mereka terus-menerus menjangkau pada pelosok-pelosok Jawa ini, dan banyak pula pengikutnya. Dan inilah hasilnya, bahwa Islam di Indonesia hampir merata, dan dalam komposisi penduduk mencapai 92%. Awalnya Islam itu mencapai 92%.
Sekarang katanya sudah turun 84 atau 85%. Ya masih lumayan ya. Dari 260 juta 85%-nya berapa? Tapi kita jangan bangga karena banyak itu sendiri. Tetap kita mengkaji dan menyebarkan Islam. Ya seperti yang kita lakukan ini. Dari guru-guru kita, kemudian netes pada kita, dan dari kita sebagai guru-guru netes pada anak-anak didik kita semacam ini, para santri-santri, para anak ini. Terus ditularkan, terus ditularkan. Wa yuwaddihu ma fahimahu li asya'ihi min ahli dhabti wasyana. Dan orang-orang yang menyebar itu kul di situ ya, menjelaskan ma fahimahu, apa yang dia pahami terhadap ma li asya'ihi, pada kelompoknya, untuk kelompoknya masing-masing. Min ahli dhabti wasyanati, orang-orang yang ahli di bidang hukum, ketetapan hukum, wasyanati, dan penjaga agar ketaatan kepada Allah terus dilaksanakan dan maksiat agar terus diminimalisir. Apa gampangnya? Min ahli dhabti wasyana itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Gampangnya ini bahasa fikih, ini bahasa Quran ya, amar ma'ruf nahi munkar. Maka tumbuhlah min atba'ihim, daripada pengikut mereka, jamun ghafir, orang-orang yang banyak. Para murid-muridnya menyebar lagi, murid-muridnya menyebar lagi. Ada guru 10 melahirkan murid-muridnya jadi guru lagi, murid-muridnya jadi guru, dan semuanya itu menyebar di berbagai daerah. Ini tradisi, namanya tradisi keilmuan. Wasammaru fil ulumi ayatashmirin hatta wasammaru, mereka, kalau bahasa ini, bahasa Jawanya, cangcut ini Taiwondo, berjibaku. Nah itu artinya tapi sarung itu dikencengin sabuknya, kemudian tangannya itu dilingkiskan, disingsingkan dalam rangka melakukan sesuatu. Nah, itu yang dia tasmir. Bahasa aslinya cangcut, jadi Taiwondo. Jawa. Iya, bahasa Jawa. Jadi sungguh-sungguh berjibaku, itu sammaru ini. Fil ulumi, dalam memperoleh ilmu-ilmu. Ayyatasmirin, dengan jibaku yang maksimal, tasmir, ayyatasmirin. Sehingga banyak diantaranya para pencari ilmu, yakni para murid-murid, para santri-santri itu yang mengaji atau yang mencari ilmu itu sambil tirakat puasa dengan sholat malamnya dalam rangka memperoleh kutub, dalam rangka memperoleh ilmu. Jadi santri-santri di sini harus dibiasakan puasa Senin Kamis. Apa? Li talabil ulumin nafi'ah, untuk cara memperoleh ilmu-ilmu yang manfaat. Iya. Terus malamnya diajak tahajud walau rakaatain. Iya. Diajak tahajud meskipun 2 rakaat. Dan tahajudnya itu fokus mohon kepada Allah,
untuk dimudahkan dalam paham terhadap berbagai ilmu. Ulah bobok baik. Iya. Gak ada itu ceritanya bahwa orang yang pinter adalah dia itu nawam, orang-orang yang banyak tidurnya. Gak ada. Abu Naum. Mana itu? Hatta balagu minha a'la makanatan, boleh. A'la makanatin itu idofah. Kalau a'la makanatan berarti tamyiz, ya, makanatan. Sehingga sampailah mereka minha dalam ulum itu sendiri, dalam memperoleh, dalam mencari ilmu itu, a'la makanatan, keadaan atau pangkat yang tertinggi. A'la itu yang tertinggi, makanan opone, ya, kedudukannya. Wajtahadu ghayatal ijtihad, dan mereka bersungguh-sungguh ghayatal ijtihad, dengan ijtihad yang maksimal. Pasal fi tahris shawab, dalam mencari menuju kebenaran. Ini as-shawab ini. Ada dua ini. Ada benar, tepat, sasaran. Ada benar mutlak. Benar mutlak adalah dari Allah. Seperti di dalam ayat Al-Quran, al-haqqu mir rabbika fala takum minan mumtari. Benar itu dari Allah. Ini kebenaran mutlak. Sedangkan kebenaran yang dipikirkan, yang diolah oleh manusia adalah kebenaran as-shawab, artinya ketepatan. Kita tahu seorang pemanah itu menimbakkan busurnya harus tepat pada lingkaran tengah. Apabila masuk pada lingkaran tengah, itulah yang disebut as-shawab. Makanya as-shawab, kebenaran manusia, betapapun benar, masih relatif. Iya, masih relatif. Ada nisbi. Dan itu bisa dibuktikan. Dibuktikannya lewat ada perbedaan pendapat. Wal murad fi tahris shawabi wal murad, dalam mencari kebenaran, wal murad, dan yang dimaksud. Ya. Apa yang dimaksud ini? Guru maksudnya, murad itu. Yang mencari apa? Murid. Jadi asal mula yang namanya peserta didik dan pendidik itu adalah murad dan murid. Murid adalah orang yang selalu menghendaki pembelajaran atau penyampaian ilmu dari murad, dari yang dituju, yaitu guru-guru. Ini istilah ini kemudian dipakai pada ordo zuhud dan ordo tarikat, ordo tasawuf. Orang yang mengikuti tarekat itu adalah murid, sedangkan mursyid tarekat adalah murad, guru dari tarekat itu sendiri. Yang ini kemudian lahir satu ungkapan, satu kata-kata. Kata-kata ini kata-kata yang bernas meskipun tidak merupakan Quran atau hadis. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang berpikir tanpa tasawuf, maka itu fasik. Fasik. Apa fasik?
khuruj an taatillah, keluar dari suasana ketaatan pada Allah. Ini kalau mau dibongkar ini, kita ini nggak tahu salah kita itu apa salah benar atau salah. Sebab apa? Ya secara fikih benar. Apa yang ada syarat-syarat sahnya dalam sholat terpenuhi, berarti salat kita sudah benar. Tapi ketika takbiratul ihram, tatkala baca doa iftitah, apa benar kita membaca doa iftitah dan menghayati di dalam doa iftitah? Kita ingat maka setelah sholat ini mau kemana? Sehingga ada seorang Abu Yazid Al-Bistami sebagai termasuk pembesarnya ahli sunnah, tatkala bersolat bermakmum pada seorang imam. Abu Yazid ini biasa setelah sholat subuh itu nggak langsung ngacir gitu, wailaikal ngacir itu. Beliau wirid sampai jam 7 hari, bahkan sampai jam 8 wiridnya. Bayangkan aja berapa, sudah 3,5 jam gitu. Nah akhirnya si imam ini bahasa orang besar apa sih gawe nabi lah, ibadah malus ka sawah, malus ka kebun, malus ka pasar, dia mau wirid. Nah itu jangan. Kamu ini wirid aja, kenapa nggak seperti orang lain? Kerja. Saya pada waktu bermakmum kepada Anda, saya merasa salah mengikuti Anda. Tapi ketika Anda mengatakan demikian, saya akan mengulangi salat saya. Karena salat saya tadi tidak sah menurut akhlak. Hanya imam ini dalam sholatnya ingatnya kemana-mana. Dia sama nggak ada sholat. Sedangkan Imam Yazid Al-Bistami dia sholat bermakmum kepada sholat yang kita sholat puasa menurut akhlak itu lah. Berarti saya bermakmum terhadap imam yang nggak sah sholat. Nah ini oleh karenanya ya jangan dipertentangkan antara tasawuf akhlak dengan fikih jalan. Tapi sambil jalan itu tasawuf memperbaiki dalam fikihnya itu. Iya. Dan itu semua ada landasannya dari hadis dari Al-Quran. Begini caranya. Al-Quran itu adalah dilaksanakan oleh Rasulullah, ya kan? Sehingga dikatakan karena bulu Al-Quran, bahwa Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Tetapi yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu ada dua sisi. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Sisi lahir adalah hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Itu para sahabat. Itu dari sisi lahiriah. Tangan, sujud, duduk, kemudian tahiyat dan salam. Itu sisi lahiriah. Adakah di dalam sholat itu tentang khusyuk? Gak ada. Dan inilah sisi dalamnya Rasulullah yang apabila kita mengikuti checklist seperti Rasulullah gak bisa kecuali yang lahir, yang terakhir. Nah, Rasulullah itu kalau sholat sampai terdengar
oleh sahabat di belakang ini. Gemeletup suara di dalam dadanya. Saking apa? Rasa takut kepada Allah. Hebat. Nah kita, boro-boro. Ingat mancing aja. Doang ya anak. Ya, dong ya. Gelap. Iya. Murad. Talaban li ada'il amanati, karena mencari untuk ada'il amanati, mencari ridho Allah di sini ya. Talaban ayat talaban li ridho illahi. Li ada'il amanati, untuk menyampaikan amanah. Apa amanatnya? Bagi murid amanatnya mencari ilmu kepada guru yang benar. Kalau murid ini sudah menjadi murad, menjadi guru lagi, menyampaikan ilmunya dengan benar kepada murid, terus begitu. Fahtalafu bisiddati ijtihadihim fi talabil haq, maka berbeda pendapat. Bisiddati ijtihadihim, dengan kerasnya usaha-usaha mereka fi talabil haqi, dalam mencari kebenaran. Wa kana ikhtilafuhum rahmatan lil khalqi, dan ada perbedaan di kalangan al-murad, di kalangan para ulama, adalah rahmatan lil haqqi, karena semata-mata kasih sayang kepada orang banyak yang akan mengamalkan syariat Islam. Iya. Kenapa? Janji Allah adalah adamul haraj, menghilangkan kesulitan-kesulitan dikala mengamalkan syariat Islam. Subhanal Hakim, subhanahu, maka maha suci Allah yang maha hakim, kuat ketetapannya. Hakim itu kuat ketetapan hukumnya. Subhanahu, maha suci Allah. Ahmaduhu hamdan yufidul ibana, aku muji kepada Allah hamdan, dengan pujian yufidu, yang memberikan faidah, memberikan manfaat pujian tersebut, al-ibana, terhadap penjelasan-penjelasan dari berbagai hukum. Selamat datang. Monggo. Wa yazidu bil fatana, memberikan faidah al-ibana untuk penjelasan-penjelasannya, dan juga wa yazidu, dan menjadi tambah dan tambah terus tambah al-fatana, dalam kecerdasannya. Fatana, kecerdasan. Jadi harus berpadu antara benar dan kecerdasan. Antara benar dan kecerdasan. Kalau kebenaran adalah berefek ketentraman dalam hati, ketenangan dalam jiwa, karena melakukan sesuatu yang benar. Bandingkan dengan orang yang melakukan kesalahan, enggak tenang pasti. Jangan-jangan pada Allah, di rumah aja, di rumah kita sebagai anak, kira-kira, alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Seorang anak mengambil uang dari kantong bapaknya, mengambil uang dari dompet ibunya. Apa tenang ya? Dibanding dengan benar, Pak, minta uang, diberi. Membelanjakannya tenang. Tapi kalau dapat ngambil, nyurilah dalam hal ini, di rumah, belanjakan. Enggak ini, aku apa? Aku ketahuan. Nah, itu kan tenang. Kata Ustaz Aham itu, bandingkan katanya antara yang sudah menikah dengan yang pacaran. Ada semuanya. Kalau yang sudah menikah itu tenang. Apa?
Tiang pelajaran baru saja ditabung itu tiang listrik. Bisa aja pakai. Ya ini yang ini yang senyum-senyum ini yang pengalaman. Pengalaman. Benar, Madi. Dan kecerdasan adalah sebagai makanan dari akal itu sendiri. Jadi akal itu perlu makan. Dan makanan akal itu adalah ilmu pengetahuan. Saya tidak sebut ilmu saja, tapi ilmu pengetahuan. Jadi semuanya, baik yang agama maupun yang umum, adalah ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Itu makanan akal. Apabila akal tidak diberi makanan dengan ilmu pengetahuan, akal lumpuh. Orang nggak bisa mikir. Maka ya, para ustadz, para santri-santri mumpung masih ada saluran-saluran untuk kita memperluas, memberi makanan terhadap air. Ya sih, sudah diingatkan. Ya. Itu kan mampu. Kalau jam terus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ma'a'zama sultan. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak, ya, dengan benar, dengan hak beda ya. Kalau benar tadi apa? Relatif. Ya, adalah upaya seseorang dalam menentukan sebuah kebenaran. Iya, itu shawab. Tapi kalau dengan hak, dari Allah kebenarannya. Jadi untuk menyembah Allah itu adalah harus dari Allah. Ini cara menyembah Allah ini begini. Apa antara lain? Wahdahu la syarikalah. Jangan disekutukan Allah dalam penyembahan. Esakan Allah dengan segala sesuatunya ketika menyembah. Ini banyak ini kalau mau diurai ini. La syarikalah. Termasuk tatkala kita sujud. Benarkah kita sujud itu la syarikalah, tidak ada sesuatu yang meningkahi, sesuatu yang mencampuri ketika dalam sujud pada Allah. Sampai-sampai di dalam sujud itu ada para pakar fikih itu disunahkan atau di dalam dari hadis ini baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Di dalam fikih cuma ada tumanina, ya kan? Itu adalah garapan orang-orang ahli fikih bahwa dalam sujud harus ada tumanina. Tuman itu diam sejenak dalam sujud. Ulah doang capung misah. Tahu nggak capung misah? Ya capung. Dipitong lah. Patong. Nah, Pak Pitong. Sehingga dalam tumanina itu diisi dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jeda itu dia jangan sampai diserobot oleh keadaan-keadaan di luar kita. Lagi sujud. Sembuhkan Tuhan penipu. Itu kan lain Tuhan. Nah ini kalau sudah bicara itu kenapa ini? Kalau tidak dihentikan terus saja mengembangkan hal-hal yang memang la syarika, tidak boleh. Dan kita dalam menyembah itu menyembahnya dengan hak sebagaimana aturan yang diturunkan oleh Allah. Hak itu kebenarannya
dan la syarikalah, tidak mengikut sertakan selain Allah dalam menyembah. Ma'azama sultan, betapa besar kekuasaan Allah. Ini adalah fi'il ta'ajub ini. Fi'il ta'ajub. Ma'azama sultan, betapa besar kekuasaan Allah. Sama dengan ayu. Ayu. Aywah, kalau aywah itu Iya. Sama dengan ta'ajub. Betapa ini sudah di luar nalar. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi bahwa sayyidana, apa ini, kepala, penghulu, tokoh, sayyid itu, pemimpin kami Muhammadan, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Nah, Nabi Muhammad menyandang Abdullah itu bukan kita. Kita pun bisa menjadi Abdullah apabila sudah sama seperti kamu Nabi Muhammad. Ya mak, sodako 10.000 tulis hamba Allah. Coy, 10 juta baru. nah, kalau 10 juta baru samanya. Dan itu masuk lagi pada perangkap dia akhirnya. Nah iya, 50.000 hamba Allah. nah, waduh bayar. Ustaz. Kalau mau dikoreksi, apa ini hamba perlu, apa hamba Allah? Sehari-harinya tidak makan, tidak berteriak. Gaya iya, gaya campuri. Campuri lo, belum makan, kasih makan. Satu aja bisa. Udah makan, diam. Wa rasuluhu, dan ini jabatannya. Rasuluhu, dan rasulnya Allah. Wa habibuhu, ini pun termasuk jabatan dalam muamalah, kekasih Allah. Wa qadibuhu, dan kekasih Allah. Dan ini tidak bisa dibahasakan antara habib dengan khalil, perbedaannya, kecuali dengan tamsil, kecuali dengan contoh. Biji asem dengan biji sawo, tahu nggak? Tahu ya? Oke. Habib itu adalah seperti biji asem, meskipun rapat, tetapi tidak ada di tengah sela-selanya. Tidak ada di tengah itu yang menyela-nyelai, artinya bahan daun. Tapi lihat biji sawo, rapat, tapi di tengah-tengahnya itu ada bakal daun yang muncul, yang pada waktu kecil suka ditaruh di sini. Nah, ini apa juga kecil. Iya. Jadi apa? Kalau hadir itu meskipun rapat masih ada hijab, ada halangan. Kalau habib sudah rapat, tidak ada halangan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ini pernah disuruh beraudiensi kepada Allah di Arasyana, dan itulah sebagai habib. Sedangkan Ibrahim adalah baru khalil, karena Ibrahim hanya ketika wafat ditempatkan di langit kedua. Pada waktu hidup belum pernah mi'raj seperti Rasulullah, artinya khalil. Tapi kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada yang diragukan. Ingat itu, nggak bisa dibahasakan, tetapi bisa diterangkan lewat contoh antara habib, perbedaan habib dengan khalil. Ya. Atau gini,
bagaikan seorang mencintai istrinya, sudah tidak ada halangan, tidak ada yang menghalangi. Sedangkan Khalil itu adalah dengan seorang wanita yang dicintai tetapi masih ada halangan-halangan. Tidak sevulgar seperti suami istri. Kalau dibahasakan secara aslinya memang nyerempet-nyerempet pada seks itu sendiri. Itu Ibnu Arabi. Jadi saya khusyuk ketika beribadah kepada Allah adalah seperti aku menggauli istri kepada Allah. Nah, nggak ingat mana-mana. Mungkin ayam terlidah harganya. Nah itu. Ini bukan saya, Ibnu Arabi, seorang sufi besar. Alladzi asamahu wa hamah, yang Allah jaga terhadap Habib, terhadap Rasul itu wahamah, yakni dijaga. Hama itu menjaga, sama dengan ismah. Wasanahu, dan menjaganya Allah kepada Rasul. Wa ayyadahu bin nasri, dan memperkuat Allah